Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Semoga di pertemuan sekarang kita diberikan sehat. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang memahami bisnis retail. Nah, dalam pembahasan ini ada beberapa subpokok bahasan yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama tentang struktur dasar bisnis retail. Yang kedua, jenis bisnis retail. Yang ketiga, tujuan, fungsi, dan peran bisnis retail. Serta yang keempat, tentang faktor penentu bisnis retail. Nah, sebelum kita pembahasan lebih lanjut dari beberapa subpokok bahasan, kita harus memahami dulu tentang dari bisnis retail itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dalam bisnis retail itu punya peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu dapat menyerap tenaga kerja dan juga merupakan penghubung antara produsen dan konsumen. Nah, di sini otomatis akan berdampak secara positif dengan adanya bisnis retail yang dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh kelompok. Dalam hal ini berkaitan dengan bisnis retail itu adanya perkembangan dari mulai usaha pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan masalah kebutuhan kehidupan sehari-hari. Maka dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut itu adanya pola konsumsi masyarakat yang lebih menekankan baik itu kebutuhan pokok, kebutuhan sekundernya atau kebutuhan tersiernya. Sehingga dengan pemenuhan kebutuhan baik itu secara individu maupun kelompok apabila terpenuhi akan menimbulkan kepuasan bagi si konsumen. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. Misalkan apa saja yang harus dipersiapkan dalam melakukan bisnis retail, serta bagaimana peran bisnis retail bagi produsen dan konsumen, serta apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pemilik bisnis retail dalam pengelolaan. Nah, itu merupakan yang harus kita pahami, harus kita ketahui dalam pengelolaan dari bisnis retail yang akan kita lakukan. Baiklah, kita bahas subpokok bahasan yang pertama berkaitan dengan struktur bisnis retail. Nah, di sini dalam struktur bisnis retail itu berkaitan dengan masalah sejarah perkembangan dari bisnis retail tersebut. Perlu kita ketahui bahwa sejarah bisnis retail itu sudah diawali atau dimulai dengan adanya sistem barter atau pertukaran barang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Misalkan di sini seseorang butuh yang namanya beras, sedangkan yang satu lagi butuh yang namanya umbi-umbian. Maka di situ terjadilah
yang namanya sistem barter atau pertukaran barang antara pemilik beras dengan pemilik umbi-umbian. Sehingga dengan adanya pertukaran tersebut itu saling terpenuhi dari kedua belah pihak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Itu gambaran tentang awalnya usaha tersebut. Nah, selanjutnya terus dengan adanya perkembangan lebih lanjut di era 60-an itu sudah adanya bisnis retail secara tradisional atau dikatakan dengan usaha perdagangan. Nah, di sini dalam usaha perdagangan atau bisnis retail secara tradisional itu adanya jual beli antara produsen atau pemilik toko dengan si konsumen. Nah, di sini dengan perkembangan tersebut dari usaha bisnis retail itu perlu kita ketahui di era-era tahun 60-an terus sampai dengan sekarang itu mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Nah, dulu masih dikenal dengan istilahnya bisnis retail tradisional atau jual beli barang dengan menggunakan alat tukar itu yang namanya menggunakan uang, baik uang kertas maupun uang logam sebagai alat yang disahkan untuk dijadikan sebagai jual beli antara si konsumen dengan si produsen atau dengan pemilik retail tersebut berdasarkan dari kebutuhan. Nah, dari perkembangan tersebut dengan usaha-usaha atau bisnis retail tradisional terus mengalami perkembangan dengan adanya bisnis retail secara modern. Nah, di sini dengan sistem secara modern itu sudah menggunakan peralatan-peralatan yang sudah canggih, istilahnya dengan menggunakan alat-alat elektronik. Seperti yang kita ketahui adanya mesin cash register, adanya pola manajemen yang terorganisir dengan melibatkan banyak orang atau pegawai. Yang tadi kita di awal sudah dibahas, yaitu adanya rekrutmen tenaga kerja yang akan dikerjakan di usaha bisnis retail. Nah, dengan seiring perkembangan zaman dan diiringi dengan teknologi informasi atau dikenal dengan sekarang istilahnya sistem IT, itu yang namanya bisnis retail tidak hanya menyediakan tempat-tempat yang nyaman, pelayanan yang baik dan sebagainya. Nah, sekarang tanpa adanya toko atau tempat usaha yang dapat kita kunjungi secara langsung, itu sekarang sudah berkembang dengan istilahnya bisnis online, ya, dengan menggunakan sistem jaringan internet. Nah, di sini lebih istilahnya dikenal tadi saya sudah sebutkan, yaitu bisnis online. Nah, di sini dengan adanya bisnis online itu bisa dilakukan melalui media-media seperti media sosial atau apa yang sekiranya dapat diinformasikan secara menyeluruh. Dan di sini bagi pengguna medsos itu dapat mengetahui apakah itu perorangan atau kelompok untuk menawarkan barang-barang yang dia jual melalui bisnis online. Dan di sini si konsumen tidak perlu datang atau berkunjung ke toko tersebut, tapi langsung melalui istilahnya medsos tersebut, gitu ya, yang
sudah kita kenal di MAPEL, yaitu ada pelajaran tentang masalah bisnis online. Itu perkembangan sejarah berkaitan dengan usaha bisnis retail. Nah, di sini setelah kita mengetahui dari perkembangan sejarah tersebut, perlu kita ketahui ada beberapa pengertian dari bisnis retail. Nah, di sini yang namanya retail itu menjual barang-barang secara dipecah-pecah atau istilahnya diecerkan, diketengkan. Yang tadinya beli kodian atau beli dusan atau beli lusinan, itu bisa dijual secara satuan. Misalkan di sini seperti sampo yang si pemilik toko membeli secara serencengan, ya itu bisa dijual secara sasetan. Itu salah satu contoh dalam usaha bisnis retail dilihat dari pengertiannya. Nah, ada beberapa definisi yang mendefinisikan tentang masalah bisnis retail. Salah satunya menurut Kotler, bahwa retail tersebut adalah semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa menafsirkan bahwa retail tersebut merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dalam menjual barang-barang atau jasa untuk konsumen, dan si konsumen tidak untuk dikonsumsi, tapi tidak untuk dijual kembali, tapi untuk dikonsumsi dalam pemenuhan kebutuhan